Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Angga. Kali ini mungkin tidak secara langsung, tapi lewat video. Tapi harapannya tidak memudarkan semangat dan rasa kreativitas kita ya untuk tetap produktif di masa pandemi ini. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai biola ya. Nah, biola itu ada beberapa ukuran ya, ada beberapa ukuran. Terus secara nama sebenarnya dia, kalau bahasa Inggris violin ya, violin, tapi orang Indonesia nyebutnya biola. Nah, yang saya pegang ini ukurannya 4/4. Nah, standarnya untuk ukuran paling besar di biola. Ada lagi ukuran yang kecil, ada yang ukuran 1/4, 2/4 atau setengah, dan 3/4. Nah, di biola ini sendiri tidak berdiri sendiri. Nah, dia ada yang namanya bow, BOW. Ini penggesek atau bow ini digunakan agar biola bisa berbunyi, karena memang biola cara memainkannya adalah dengan digesek. Ya, meskipun ada juga teknik yang menggunakan jari untuk memetik, tetapi secara keseluruhan biola ini dimainkan dengan cara digesek. Nah, bagian-bagian dari biola ini ada yang pertama, mungkin kita tahu ada senar ya, ada senar. Senarnya ini ada 4, G atau sol, kemudian D atau re, terus A atau la, kemudian E atau mi. G D A E, sol re la mi ya, senarnya ya. Nah, senar ini cara tuningnya itu ada 2. Yang pertama bisa menggunakan fine tuners di sini. Kebetulan punya saya lepas, ada 4 sebenarnya. Itu kalau kurang sedikit bisa diputar ke kanan. Nah, tetapi idealnya memang pertama harus menggunakan pack. Nah, ini namanya pack. Nah, pack tuning ya ini. Nah, itu bagian biola yang teman-teman pasti tahu, senar ada 4 GDAE. Terus yang lain apa saja? Yang tak kalah penting itu ada yang namanya cam atau bridge ini ya, kayu ini. Nah, ini kalau diambil ya tidak akan bisa bunyi. Penampakannya ini. Terus tak kalah penting juga itu ada yang namanya soul dress teman-teman. Nah, soul dress ini bisa nggak main tanpa soul dress? Bisa, tetapi tangan kita akan lebih lama ya nahannya ya, karena dan lebih capek mungkin karena tidak dibantu dengan ini soul dress. Ya, artinya di pundak kita ketika kita pakai soul dress itu lebih terbantu seperti ini. Tetapi kalau tidak pakai seperti ini, mau jatuh ya. Itu beberapa biola yang bagian biola yang penting ya. Tak kalah lagi ada yang tak kalah penting lagi ya, mungkin beberapa ada F-hole ini, lubang ini F-hole namanya. Kemudian ada chin rest, ini untuk tempat sandaran ya, di sini ya, di dagu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Terus kemudian ada juga scroll head ya, head ini. Terus kemudian ada fingerboard ini, fingerboard papan jari ya. Mungkin itulah dan lain-lain. Dan nanti mungkin bisa dicek di di googling ya nanti untuk bagian-bagian lain. Nah, kemudian bagaimana cara memainkannya? Pertama yang teman-teman harus tahu itu adalah, yang terpenting adalah posisi teman-teman. Jadi pertama kali posisi memainkan itu harus pas ketika menjepit biola. Nah, seperti ini. Jadi harus pas di sini. Arah sini. Kalau tidak pas itu ya tidak akan gini, gak nyaman. Gini ya nggak nyaman. Bukan, atau gini bahkan ini tidak nyaman. Jadi harus pas gini. Tapi nah ini pertama. Terus kemudian sebelum ke tangannya, kita ke posisi bow. Bow itu pegangnya seperti ini. Masuk,
masuk 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 masuk, nah, jempolnya masuk ya mengikuti. Nah seperti ini renggangnya gini. Bukan gini ya, nah, tapi gini, nah, harus direnggangkan. Nah setelah itu baru tangan kiri mengikuti. Tetap harus posisinya berdiri seperti ini, tegak maksud saya, bukan gini. Ini keliru ya, harus gini atau gini, salah gini, karena nanti jarinya akan, nah, gini jarinya. Nah, kemudian yang setelah posisi betul, yang setelah pertama posisi, yang kedua adalah tata cara menggesek ya. Menggesek harus, posisi menggesek itu harus pas di tengah, dan bowing harus lurus dan juga halus ya, rata maksud saya. Halusnya itu maksud saya rata seperti ini. Misalkan saya menggesek senar yang paling mudah dulu, senar A ya, karena posisinya nggak terlalu harus ke atas gini, sini ya, di A atau E juga bisa, A dulu atau La ya. Nah, diusahakan rata dan lurus, jangan sampai jangan sampai bengkok dan mungkin bisa kena senar yang lain ya, atau tidak halus. Nah seperti itu. Nah, latihannya gimana ya, terus dibiasakan aja, kalau bisa sambil ada cermin di depan jadi bisa rata. Nah kalau sudah bagus, pindah ke senar yang lain, senar E nih. Senar D, senar G, nah itu, dan seterusnya sampai benar-benar lurus dan juga halus. Halus dalam artian ini adalah gesekannya rata dan juga tidak mengenai senar yang lain. Kemudian setelah yang kedua tadi bisa menyesuaikan, bagus, sudah dirasa bisa gesekannya lurus dan halus, baru kita berlatih penjarian. Nah, penjarian di biola ini yang mungkin kalau bisa dibilang memang harus sering-sering berlatih ya, harus lebih sering daripada mungkin kalau posisi dan penggesek itu mungkin 1 bulan 2 bulan mungkin teman-teman langsung bisa ya, bisa bagus. Nah tapi kalau penjarian ini geser sedikit saja itu nadanya akan false atau tidak sesuai ya, atau bisa juga disebut sumbang seperti itu. Jadi untuk latihan intonasi ini yang paling harus teman-teman lakukan ya. Di susahnya di sini, sebenarnya nggak susah, ini hanya memang tantangannya seperti itu. Misalkan kita memainkan tangga nada G ya, ini kan senar G. Nah ini jadi senar yang kita gesek pertama. Nah kemudian setelah ini kan harus mencari nada La ya. La dalam artian bukan La ini, tapi La setelah G. La kan sol, la, si, do gitu ya. Sol, la gitu ya. Berarti jari 1 di La sini. Nah bisa dilihat tangan saya, La, nah sini ya. La, lalu jari 2 karena La dengan si jaraknya 1, jadi kita kasih jarak. Nah ini kayak sol dengan La tadi juga jaraknya 1, kita ada jarak, ini ada jarak juga. Si dengan do jaraknya setengah, artinya tidak ada jarak. Nah seperti ini, mepet ya, atau dekat ya. Nah 3 jari ini saja dulu sudah membentuk. Dilanjutkan di senar D.
dirangkai itu sudah menjadi tangga nada G. Itu diulang seterusnya. Tak lupa juga ascending dan descending. Ascending itu maju, descendingnya mundur. Mundurnya gini. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa kendala mungkin ketika teman-teman mencari nada mungkin kurang tinggi atau terlalu tinggi ya. Itu wajar, tapi teman-teman harus hearing atau pendengarannya harus kuat. Nah, makanya itu melatih intonasi dalam biola ini harus benar-benar bagus karena biola ini fretless ya, tidak punya fret ya. Kalau gitar kan ada kotak-kotaknya itu ya. Nah, itu ada fretnya. Kalau ini fretless, jadi benar-benar berasa. Misalkan, nah ini maksudnya lah, tapi ternyata masih. Ini kan sumbang, kurang tinggi, berarti digeser aja. Nah ini baru. Nah, biasanya sambil dilatih dengan nyanyi juga bisa. Jadi teman-teman mencarinya bisa sambil nyanyi. Ada kontrol ya. Ketika nyanyi kita nggak sama dengan biola, bisa kita rubah jarinya, mau dinaikin atau diturunin ya, mau di lebih nadanya ketinggian atau kerendahan seperti itu. Nah, terus kemudian dilakukan lagi seterusnya. Setelah tangga nada tangga nada G bisa ke tangga nada D. Untuk melatih intonasi itu ada dua cara ya, mungkin seperti saya ini langsung memainkan tangga nada atau bisa juga memainkan lagu, tapi itu mungkin dari sisi otodidak bisa saja, tetapi ada hal yang lebih penting yaitu dengan membaca notasi. Jadi saya tekankan ada dua hal yang perlu dilatih selain tangga nada secara otodidak, tapi teman-teman juga harus tahu notasinya, notasi angka maupun notasi balok seperti itu. Nah biasanya untuk biola ini pakai notasi balok yang banyak ya. Misalkan teman-teman bisa buka buku-buku Suzuki ya, atau buku-buku yang lain. Nah itu kan ada banyak ya teknik-tekniknya, mulai dari 0, dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0 3. Jadi tidak langsung tangga nada biasanya membentuk pelatihannya seperti itu. Kalau saya simpulkan dari depan, jadi yang pertama hal yang harus kita ketahui dulu sebelum belajar biola adalah yang pertama adalah bagian-bagian biola. Jadi kita harus mengetahuinya terlebih dahulu, apa saja bagian-bagian biola, senarnya itu apa saja, itu yang paling penting. Terus baunya ini, nah ini penggeseknya namanya bow dan lain-lain itu. Terus yang kedua adalah cara memegangnya, memegang biola, memegang bow ini ya tadi ya, secara teknik permainan ya itu ya. Terus yang ketiga adalah melatih gesekannya dulu, yang dari
atau tangan kirinya diistirahatkan dulu, melatih gesekan dulu. Nah, kemudian yang terakhir baru memainkan jari. Nah, seperti itu ya. Nah, next video saya akan tunjukkan bagaimana cara membaca notasi ya dalam biola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.